Halo teman-teman Indodax, di sini dengan Faisenia yang akan memandu jalannya chit-chat kita pada hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di webinar Trading for Living dengan tema melawan stigma perempuan sukses di dalam trading kripto. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku mau kasih info dulu nih. Kalau Indodax punya banyak banget promo menarik buat kamu yang mau asah kemampuan tradingmu. Yuk ikutan Trading Warrior periode 16 April sampai dengan 31 Mei 2024. Dan kalian bisa dapetin total hadiah ratusan juta rupiah. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu info-info selengkapnya, kamu bisa cek di sosial media @Indodax dan jangan lupa juga di-follow semua sosial medianya karena selain giveaway kita juga punya ada share market signal, ada juga share trading plan, dan juga ada juga rekomendasi aset digital. Jadi follow ya semua sosial medianya. Oke, dalam webinar hari ini kita akan mengundang seorang independent woman yang bukan hanya cantik tapi juga sukses menjadi trader kripto sekaligus influencer di usia muda. Langsung aja kita sapa bersama Kak Cynthia Naufal, founder dan CEO dari S2FX. Lalu selanjutnya ada juga Indodax juga punya jawara nih kalau soal trading. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Yoga Agustian, community spesialisnya Indodax. Halo Kak Yoga, Kak Cynthia, apa kabar nih? Halo Oke. Halo semuanya. Halo guys. Alhamdulillah baik banget. Oke deh, Kak Yoga, Kak Cynthia udah baik banget. Oke, kalau misalkan tadi kita udah sapa Kak Yoga dan Kak Cynthia, aku mau sapa dulu sekarang teman-teman webinar yang udah bergabung di dalam webinar online kita pada malam hari ini. Nah, kalau gitu, aku mau kasih tahu juga di dalam webinar hari ini, kita perlu menyalakan kamera. Jadi menyalakan kamera juga bisa menjadi simbol menyalanya semangat kita untuk menyerap ilmu pada malam hari ini. Oke, selain itu aku juga mau kasih tahu kalau di webinar ini akan ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi perspektif, di mana masing-masing perwakilan akan memberikan perspektifnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Selanjutnya juga ada sesi interaktif, di mana ada giveaway untuk peserta webinar Trading for Living. 5 peserta yang terpilih berkesempatan untuk bertanya kepada para speakers. Setelah itu, akan diberikan hadiah dengan total 1 juta rupiah berbentuk USDT. Wow! Nah, USDT tersebut akan dikirim ke e-wallet akun Indodax yang sudah terverifikasi. Jadi pastikan kalau misalkan kamu mau ikutan di sesi interaktif, kalian udah harus punya akun Indodax kalian masing-masing. Kalau misalkan belum punya, nanti hadiahnya mau dikirim kemana? Bingung kan? Nah, jadi harus pastikan udah punya akun Indodax-nya masing-masing. Oke, tadi ada sesi perspektif, ada juga sesi interaktif. Nah, yang selanjutnya, sesi yang terakhir adalah sesi closing statement, di mana para speakers akan meringkas pokok bahasan obrolan kita selama webinar dari masing-masing narasumber atau speakers. Jadi, nanti di sesi closing statement akan kasih konklusinya gitu ya tentang webinar kita pada hari ini. Oke deh, nah sebelum masuk ke sesi pertama, aku mau bacain juga do and done dari webinar hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal community, atau jika kalian belum tergabung ke dalam komunitas manapun, kalian juga bisa tulis nama underscore asal kota kalian. Terus yang selanjutnya, yang kedua, sebelum dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio. Jadi audionya di-mute dulu, biar ilmu yang terserap, biar ilmu yang tersampaikan tuh nggak ada halangan gitu ya. Jadi di-mute dulu, nanti akan ada, di yang sesi selanjutnya nih, akan ada sesi interaktif. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya-tanya bisa di sesi interaktif. Nah, di sesi interaktif ini, setiap peserta wajib menyalakan dan memasang background yang udah di-share sama teman-teman community, untuk dipasang karena kita akan pilih pemenang di sesi interaktif yang menyalakan kamera dan memasang background. Setelah itu juga sebelum bertanya, nanti kalian wajib banget klik dulu fitur raise hand. Jadi nanti setelah kalian mengklik fitur raise hand, baru akan dipilih oleh tim dari Indodax. Wih, udah ada yang klik raise hand tuh. Tapi sayangnya raise hand-nya bukan sekarang nih, Kak. Sekarang kita mau masuk dulu ke sesi yang pertama, yaitu sesi perspektif nih. Sesuai dengan tema webinar kita hari ini,
melawan stigma perempuan sukses dalam trading kripto. Jadi aku pengen tanya dulu nih, melawan stigma perempuan sukses di dalam trading kripto. Kayaknya oke banget kalau kita tanya duluan ke Kak Cynthia ya. Karena kan gimana ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang trader perempuan gitu kan, saat ini jumlah trader di Indonesia kan masih didominasi oleh laki-laki ya Kak Cynthia. Pernah nggak sih Kak Cynthia dapat stigma negatif soal wanita yang menjadi trader kripto? Coba boleh dikasih tahu ke kita teman-teman Indodax semuanya nih Kak Cynthia. Pernah nggak dapat stigma itu Kak? Oke, jadi selama ini sejauh ini aku menjadi seorang trader perempuan ya, dan tampil di depan publik, aku lebih seringnya itu dapat stigma positif, lebih sering banget dapat respon-respon positif dari orang-orang. Karena apa? Karena memang trader perempuan itu masih sangat jarang sekali. Dan ya, menurut mereka kalau misalnya tuh kayak perempuan trader itu idaman bagi para kaum pria. Karena apa? Karena perempuan itu tidak hanya tahu tentang isi dapur saja, tapi dia juga bisa tahu tentang pasar uang itu kayak gimana, dan juga cara mengelola keuangan itu seperti apa. Makanya sejauh ini aku lebih seringnya dapat stigma positif sih daripada orang-orang gitu. Oke, jadi lebih seringnya dapat stigma positif gitu ya. Bukan cuma bisa di dapur, tapi juga bisa mengelola keuangan. Itu oke banget sih. Kayak yang tadi aku bilang, independent woman. Setuju nggak Kak Cynthia? Ya, setuju dong. Oke deh. Oke, kan berarti Kak Cynthia kan jarang banget dapat stigma negatif gitu ya. Terus aku juga udah sempat riset kalau Kak Cynthia ini tuh kan adalah founder dan CEO dari komunitas S2FX. S2FX. Jadi apakah dengan mendirikan komunitas ini itu sebagai merupakan bentuk lanjutan perjuangan Kartini, karena kan kita melawan stigma perempuan gitu ya, dalam emansipasi wanita di dunia finansial dan investasi. Kayak yang tadi Kak Cynthia sebutkan bahwa misalnya perempuan juga nggak cuma hanya bisa di dapur, tapi juga bisa jadi trader yang sukses gitu. Kalau menurut Kak Cynthia gimana nih? Ya, itu betul banget, Kak. Kenapa aku tampil di depan publik itu, aku pengen banget nih menginspirasi bagi para perempuan di Indonesia yang masih minim banget tentang mereka tahu tentang pasar uang itu seperti apa. Dengan aku hadirnya di dunia publik sebagai influencer, sebagai perempuan yang memberikan edukasi tentang trading, semoga aja dengan adanya aku itu aku bisa membantu banyak wanita supaya mereka juga bisa terinspirasi dari aku, supaya mereka juga berani. Kalau misalnya tuh kayak perempuan juga mampu nih, kalau misalnya tuh mereka menjadi trader, mampu nih kalau misalnya tuh mereka harus terjun di pasar uang gitu. Aku pengen banget memberikan inspirasi bagi banyak wanita. Kalau misalnya ya kita juga mampulah untuk mendapatkan uang gitu sebagai trader gitu, menjadi trader di kripto itu. Dan juga ya, mungkin ya itu aja sih ya, dan untuk selebihnya ya semoga aja sih dengan adanya aku itu semakin banyak wanita yang terjun juga di dunia kripto, dan karena trader itu tidak semengerikan itu gitu. Jadi trading itu nggak semengerikan itu kok, dan juga tidak serumit itu. Karena kan banyak perempuan itu ngerasa kalau misalnya tuh trading itu ribet gitu. Pusing ngelihat chart, ngelihat angka-angka banyak banget. Padahal nyatanya nggak sesulit itu kok gitu. Berarti sebenarnya itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan representasi wanita dalam dunia kripto gitu ya, atau dunia finansial gitu ya Kak Cynthia ya. Oke deh, Kak Cynthia tadi udah jawab. Nah, sekarang aku mau bertanya juga ke Kak Yoga nih. Kalau tadi aku tanya soal komunitas ke Kak Cynthia, kan kalau soal komunitas ini Kak Yoga juga aktif berbagi edukasi kepada komunitas ya. Tapi gimana sih Kak caranya membangun komunitas trading kripto yang lebih inklusif dan suportif untuk seluruh gender nih? Karena kalau misalkan tadi Kak Cynthia itu jarang banget mendapat stigma negatif, tapi belum tentu kan yang lainnya juga seperti itu gitu kan ya. Kalau dari Kak Yoga sendiri gimana nih sebagai seseorang yang memang aktif juga berbagi edukasi kepada komunitas? Silakan Kak Yoga. Oke, benar. Memang saya selalu aktif untuk membagi edukasi bagi teman-teman yang mau belajar. Nah, jadi untuk belajar dari trading itu kita pertama harus saling support dulu ya ke sama-sama
rekan kita, mau dia mau belajar pemula banget atau berumur, kita saling rangkul. Karena tujuannya sama-sama berbagi manfaat dan berdampak untuk sesama. Mindsetnya itu dulu. Dan kalau kita tahu banyak banget beberapa acara seputar kripto atau pertemuan meet up, itu kebanyakan 90% itu pria semua. Mungkin karena secara finansial kan kita sebagai pria bertanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi antusiasnya sangat tinggi untuk mengikuti acara literasi keuangan. Nah, kita juga sebagai pria ingin juga nih mengajak wanita-wanita juga untuk melek secara sama-sama, untuk bertumbuh, untuk melek tentang keuangan dan money management. Karena kalau kita bergantung hanya dengan satu pria yang bertanggung jawab, ya, jadi kurang untuk supportingnya. Maka dari itu, kita sama-sama mau wanita, mau pria, nggak pandang umur, yuk kita sama-sama membangun literasi keuangan atau finansial lebih baik lagi. Karena permasalahan terbesar ekonomi yaitu keuangan, teman-teman. Jadi yuk sama-sama, mumpung masih muda atau ada yang udah berkeluarga, kita sama-sama untuk belajar, saling berdampak dan bermanfaat untuk sekitar. Seperti itu. Oke, jadi bersama ya Kak Yoga ya. Bukan cuma diberatkan kepada satu, misalkan cowoknya aja atau ceweknya aja, tapi dua-duanya juga ikut membangun finansial gitu. Betul banget. Oke, sebelumnya Kak Cynthia itu sempat bahas kalau misalkan trading itu tuh agak gimana ya, kadang-kadang banyak yang belum mau mulai itu karena agak sulit baca chartnya atau agak sulit baca candlestick gitu ya. Apalagi kalau cewek kan banyak yang mudian gitu. Nah, bicara soal psikologi trading itu sebenarnya punya dampak nggak sih Kak terhadap cewek yang kadang suka moody, kadang suka overthinking sendiri gitu. Itu ada dampaknya nggak saat Kak Cynthia ini melakukan trading gitu, atau malah sebaliknya, malah kayak masalah yang cewek lebih sensitif itu malah membantu dalam kegiatan trading sendiri. Menurut Kak Cynthia gimana nih? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya riset membuktikan itu kalau misalnya tuh perempuan itu lebih unggul dibanding lelaki dalam mereka memanage keuangan, dalam mereka menabung, dalam mereka melihat nih pengeluaran keuangan perempuan itu kayak gimana gitu. Mereka tuh lebih unggul sebenarnya. Dan juga ya, menurutku orang dengan sensitivitas yang tinggi harusnya menjadi sisi yang emang itu bermanfaat bagi dia yang punya tingkat sensitivitas yang tinggi. Sorry. Jadi gini loh, menurutku ya, ketika wanita dengan sensitivitas yang tinggi, ia cenderung lebih berhati-hati. Ia mampu menganalisa dengan baik, memikirkan dulu dengan baik-baik sebelum dia trade. Karena apa? Karena wanita dengan sensitivitas yang tinggi, ia memiliki rasa peka, rasa tidak ingin ceroboh, tingkat ketelitian yang tinggi, dan hal itulah yang membuatnya mampu untuk trading lebih baik. Tapi ya, minusnya di sini ya, jika ketika ia mulai belajar untuk trade, kemudian ia belum paham tentang sistemnya, atau mungkin ia sudah paham namun belum ahli nih, ia akan merasa khawatir berlebih. Ketika ia trade, kemudian koin yang ia beli mengalami minus, dan ia mampu mudah khawatir. Jika ia cuman mau, gini deh, kalau misalnya tuh kayak kalian punya sensitivitas yang tinggi ya, menurut aku mau ngasih saran aja nih. Ketika kalian ngerasa khawatir ya, terhadap koin-koin yang kalian beli gitu kan, karena orang yang punya sensitivitas yang tinggi itu ya cenderung lebih khawatir gitu. Menurut aku ketika hal itu terjadi ya, misalnya nih kalian itu beli BTC ya, beli BTC di harga $40.000 nih. Kemudian ada ada suatu postingan yang mengatakan kalau misalnya tuh BTC itu bakalan mengalami penurunan gitu kan. Terus otomatis kan kita ya cewek yang punya rasa khawatir berlebih itu pasti ngerasa kayak, aduh gimana ya, takut takut beneran turun nih. Nah, menurut aku ya solusinya itu kalian harus coba riset sendiri juga nih. Kalian harus cari tahu dulu juga tentang apakah bener nggak sih tentang isu-isu BTC ini bakalan turun gitu kan. Nah, dari situlah ketika kalian bisa cari tahu kemudian dan ternyata apa yang menjadi opini-opini jelek tentang BTC itu tidak benar, nah kalian di situ akan merasa lebih tenang gitu. Jadi menurut aku ada plus minusnya sih, tapi kalau misalnya tuh kayak kalian bisa latih hal itu lebih dalam gitu ya, kalian bisa manfaatkan dengan tingkat sensitivitas kalian yang tinggi, itu harusnya menjadi hal
kebaikan atau kelebihan bagi perempuan-perempuan yang mempunyai sensitivitas yang tinggi sih, menurutku kayak gitu. Oke, setuju banget nih Kak Cynthia nih. Kalau misalkan aku bisa rangkum nih, jadi sebenarnya tuh tingkat sensitif itu membuat cewek-cewek tuh jadi lebih berhati-hati gitu kan ya Kak Cynthia. Jadi kayak kalau misalkan kita pacaran aja nih, terus kita ngelihat cowok kita yang kayaknya kurang oke nih, kayaknya bisa jadi red flag gitu, kayak candlestick kan kalau merah nggak bagus ya. Kita kan bisa berhati-hati nih, kayak udah tinggalin aja gitu ya. Itu sama juga di dalam trading ini gitu ya Kak Cynthia. Dan kalau misalkan kita memang berhati-hati atau sensitif, itu alangkah baiknya kalau kita cari fundamental atau kita tuh memang beneran paham technical analisisnya gitu. Jadi kayak nggak berdasar pada perasaan, nggak berdasar pada insting, tapi memang punya ilmunya gitu ya Kak Cynthia ya. Ya, lebihnya seperti itu. Tapi kalau menurut aku gini sih Kak, misalkan memang trading gitu ya, dalam dunia trading tuh cowok-cowok tuh nggak usah khawatir. Deketin aja cewek-cewek yang memang suka trading karena candlestick aja diperhatiin apalagi kamu. Setuju nggak Kak Cynthia? Oke deh, tadi kita udah tanya-tanya ke Kak Cynthia. Sekarang aku mau beralih nih, aku mau juga tanya ke Kak Yoga. Kalau dari Kak Yoga gimana nih? Gimana caranya menciptakan rich mindset? Kan kita masih bicara soal psikologi trading ya. Untuk mengelola emosi, menghindari fear and greed saat melakukan trading kripto. Apakah ada strategi untuk tetap tenang dan berpikir rasional saat menghadapi tekanan atau volatilitas pasar yang tinggi? Kan biasanya kalau cowok-cowok kan suka, ya udahlah, entry aja lah dulu, mau gimana nanti ya lihat aja ntar gitu. Kalau dari Kak Yoga sendiri gimana nih Kak? Oke, kalau dari sudut pandang tentang rich mindset ya teman-teman, sebelumnya kita kalau ingin bermulai investasi, tentunya yang pertama adalah resikonya. Ada resiko, ya. Nah, gimana cara mengatur resiko itu? Nah, kita buat dalam diri kita sendiri dulu. Contoh, kita tahu akan ada Fed atau news yang dampak negatif tentang market ya. Nah, itu kan sangat besar pengaruh di market. Kalau misalnya kalian berpikir wah asetnya akan turun gitu kan. Rasa kekhawatiran tuh memang semua manusia tuh selalu ada. Itu hampir semua menurut saya. Rasa kekhawatiran itu selalu ada. Yang meyakinkan dari kekhawatiran itu tergantung dari pengalaman diri kita. Ya, contoh teman-teman mungkin ingin mulai berinvestasi dengan modal yang kecil dulu. Saya pengen tahu nih dampak di kripto ini bagaimana sih? Terus resikonya seperti apa sih? Nah, sebagai pemula atau baru, banyakin dulu untuk belajar. Jangan kita terfomo atau takut ketinggalan. Karena pada dasarnya proses kita itu beda-beda teman-teman. Jadi masalah mindset pun beda, cara psikologis trading beda, money management kelola untuk mulai berinvestasi pun beda. Nah, di situ dulu kita fokus secara diri kita dulu, secara datanya dulu. Jadi jangan bandingkan data kalian dengan data orang lain. Itu agak sulit kalau kalian berpikir untuk membandingkan diri kalian ke orang lain. Kalau kalian nggak fokus untuk diri sendiri, kalian nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Malah kalian gampang untuk dimanipulasi atau terbawa provokasi. Jadi nggak dior gitu ya. Jadi apapun itu teman-teman, sebelum kita research ataupun kita melihat orang lain yang udah terjun lama, nah kita tetap dior dulu, jangan gampang percaya atau gampang mudah untuk diikutin karena FOMO kita. Nah, makanya fokus diri sendiri untuk belajar. Dengan adanya pembelajaran, kalian bisa lebih tahu lebih dalam. Tentunya harus ada mentorship. Di Indodax, teman-teman mungkin sebagian di sini ada ikut trading class. Indodax batch 1 hingga batch 8, teman-teman ya. Jadi banyak banget member di sini trader Indodax. Mungkin udah pada mahir ya. Mungkin ada yang pakai baju Indodax di sini yang udah juara. Nah, disitulah untuk awal mula kalian untuk belajar dulu. Ya, jangan terbawa FOMO. Kalau kalian kalau nggak dior ataupun cuma ikut-ikutan, ya gitu-gitu aja. Jadi tidak ada perkembangan. Jadi lebih baik kalian berkembang dulu aja, berkembang, fokus untuk diri sendiri. Bersyukur boleh, tapi jangan pernah puas. Kalau tetap bersyukur dengan metode tameng kalian, bersyukur selesai. Nggak kayak gitu. Bersyukur, tapi jangan pernah puas. Itu mungkin dari saya. Bersyukur dan terus belajar mungkin ya, lebih tepatnya Kak Yoga ya. Kita boleh bersyukur tapi jangan pernah puas untuk terus belajar. Jadi semuanya maksimal gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya untuk Kak Yoga, trader laki-laki,
Nah, terus juga ada untuk Kak Cynthia trader perempuan. Nah, sekarang aku mau tanya kedua-duanya nih. Kan di dalam trading itu ada beberapa tipe trading, yaitu jangka pendek, scalping dan day trading, atau jangka panjang, swing trading dan position trading. Apa sih tipe trading favorit dari masing-masing speakers dan apa alasannya kalau boleh tahu? Aku mungkin ke Kak Cynthia dulu. Silahkan Kak Cynthia. Oke, kalau aku sendiri sih lebih lihat situasi dulu ya, kayak aku luang banyak nggak nih, aku bisa selalu mantau chart nggak nih, gitu kan. Kalau aku sendiri sih macam-macam ya, kadang day trade, swing trade, itu tergantung dari waktu yang aku punya, gitu. Itu aja sih. Kalau Yoga sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri ya ini menyesuaikan dengan waktu aktivitas ya. Pertama kan kita setiap orang kan aktivitasnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi jangan kalau misalnya kalian, wah trader yang berpengalaman swing trading, kalian ikutan swing trading. Secara aktivitas kan berbeda teman-teman. Kalau saya kan sibuk bekerja dan berbisnis. Nah saya lebih ke swing trading. Mungkin teman-teman sini yang udah berpengalaman dari trader yang udah saya bagikan, saya setiap minggu saya selalu melakukan pembelian. Selama 1 minggu berikutnya saya diamkan untuk memasang penjualan berdasarkan target mingguan saya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pekerja, ya jangan kalian memaksakan buat full time trader itu. Betul. Secara pikiran kalian, aktivitas kalian keganggu pikiran kalian. Jadi selalu melihat chart, selalu psikologis memikirkan hal-hal yang tidak enak. Begitu Cynthia ya. Mungkin teman-teman ada yang di jalan naik motor nih. Penasaran candlestick. Kalau bisa pasang apa tuh yang buat handphone tuh? Penyangga itu. Liatin candlestick aja sambil di jalan, guys. Holder. Kalau Cynthia gimana tuh kalau pandangan terkait ada orang mungkin main handphone, beli holder buat ngeliatin chart. Itu gimana menurut Kak Cynthia? Menurut aku itu nggak baik ya, karena ya itu sebenarnya bakalan ngeganggu ke psikologi mereka gitu kan. Jadi mereka tuh merasa parno nih waktu ada turun dikit nih langsung parno, aduh ini turunnya bakal banyak gak ya, jadi malah bikin stres gitu. Jadi mending kalau misalnya tuh kayak kalian udah analisa, udah cari tahu terlebih dahulu dan koin yang kalian beli itu bagus, ya udah kayak simpen aja gitu. Ya, betul. Jadi kalau dari kendaraan itu lebih berbahaya teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus sampai lupa diri ya. Kalian by the way jangan lupa diri ya. Selalu ingat pikiran sendiri ya. Harus tetap kontrol. Yang tahu-tahu aja ya teman-teman ya. Sesimpel itu. Oke, YTTA sesimpel itu. Udah keluar tuh YTTA sesimpel itu. Oke, pokoknya pada intinya kenapa kita ngomongin psikologi trading, biar semua tradingnya tuh tetap aman tapi cuan. Bener kan Kak Yoga? Jadi jangan sampai membahayakan diri sendiri. Nah Kak Yoga, tadi kan Kak Yoga udah bilang itu sebenarnya tergantung situasi. Tapi mungkin bagi teman-teman yang pemula, itu belum tahu Kak Yoga dari 2 tipe trading tersebut, kayak yang jangka pendek, ada scalping dan day trading, terus ada jangka panjang, ada swing trading dan position trading. Boleh nggak sih Kak Yoga dijelasin sedikit aja tentang 2 tipe trading itu Kak Yoga? Silakan. Oke. Kalau untuk pemula ya teman-teman, ini wajib backtest dulu seberapa yakin kalian bisa melakukan riset ya. Jadi menggunakan teknikal atau strategis trading, kalian bisa lebih pilih ke swing trading dulu kali ya, lebih ke mingguan dulu. Walaupun memang aktivitas kalian mungkin ada yang free time bang, gue nggak mau swing trading, gue mau scalping karena waktu gue lebih banyak. Ya itu baik lagi, tapi ingat itu harus ada bimbingan mentorship. Biar kalian tuh nggak terjebak atau habis di market. Nah adanya trading kelas di Indodax itu membantu kalian untuk mendapatkan literasi atau teman-teman juga apa yang kalian bingung itu bisa ditanyakan. Gitu. Jadi ada grupnya, sesi sharing bareng sama teman-teman trader lain kayak gitu. Jadi kalau untuk pemula pakai untuk backtest pada time frame yang lebih besar dulu, yaitu mingguan. Lebih lanjut ya mungkin teman-teman bisa daftar trading class Indodax batch ke-8 ya. Kalian bisa cek sosial media Indodax, di situ kalian bisa daftar langsung karena untuk penjelasan detail untuk pemula itu lengkapnya ada di trading class di sana teman-teman. Nggak mungkin 1 atau 2 menit kalian langsung ini ya. Wah gini-gini, itu pasti banyak banget pertanyaan dari kalian. Dan ingat teman-teman, dari 300 form yang isi survei trading class, mendapatkan bintang 5 sebesar 83%. Kenapa saya spill dari bintang 5 83%? Supaya teman-teman ada antusias untuk belajar lebih dalam terkait dengan technical analysis atau psikologis trading. Ya. Sampai ketemu di batch 8 di bulan Mei. Ya, kayak gitu.
Oke deh, untuk selengkapnya bisa ikutan trading class ya, Kak Yoga, trading class batch selanjutnya. Dan bisa cek di Telegram atau sosial media kita di @indodax. Itu ada informasi lengkapnya gitu. Oke, kalau tadi kita udah tanyain tentang tipe trading, sekarang aku juga mau tanyain gimana caranya mengelola resiko dalam trading dan apa aja indikator dan alat analisis yang sering digunakan untuk membuat keputusan trading. Kalau dari Kak Cynthia dulu nih, kalau dari Kak Cynthia nih kira-kira apa aja nih? Gimana caranya untuk mengelola resiko trading? Silakan Kak Cynthia. Kalau aku sendiri ya, yang penting uang yang kita gunakan itu uang yang dingin ya. Dan juga untuk, analisa aku sendiri, aku lebih condong ke fundamentalnya sih. Lebih ke condong fundamental dan mungkin untuk technical analisisnya sedikit-sedikit ada SNR gitu. Oke, lebih cenderung ke fundamentalnya ya Kak Cynthia. Berarti lebih lebih sering baca news kah? Atau Iya. gimana nih Kak Cynthia? Paling sering baca berita lah mengenai koin-koin yang akan datang, koin-koin yang sedang aku hold gitu. Oke, kalau boleh nggak sih Kak Cynthia di-spill ke teman-teman Indodax gitu, mungkin kalau misalkan lagi baca-baca news, itu biasanya tuh sumber referensinya tuh dari mana Kak Cynthia? Apakah dari Twitter? Terus kalau dari Twitter, Twitternya apa akunnya? Ataukah dari @indodax.com gitu? Indodax Sebenarnya Academy? Atau gimana Kak Cynthia? Boleh mungkin di-share ke teman-teman. Sebenarnya di Indodax sendiri juga itu udah sering share-share berita ya, dan juga sesekali aku tuh sering baca juga tuh berita-berita dari Indodax dan menurut aku ya berita yang di-share dari Indodax itu malah itu berita yang benar-benar gitu. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk kemakan berita yang hoax gitu. Dan aku sendiri sih condongnya lebih sering ke ya cari-cari, berita di X gitu kan, terus juga cek ke Coindex, ke investing.com gitu. Oke, mungkin teman-teman boleh dicatat tuh ya, dicatat terus nanti di search untuk belajar lebih jauh lagi gitu seputar kripto. Nah, kalau dari Kak Yoga sendiri nih, kalau dari Kak Yoga gimana nih Kak? Ya, kalau dari saya sendiri sudut pandang terkait apa tadi? Sorry. Oke, kalau dari Kak Yoga biasanya lebih cenderung ke fundamental kah atau lebih cenderung ke TA? Terus kalau misalkan teknik analisis indikatornya tuh apa aja? Baik, baik. Kak Yoga, karena Fokus ngeliat Cynthia soalnya. waduh, terlalu fokus dan terlalu bersemangat lihat Kak Cynthia katanya. Silakan Kak Yoga. Oke, teman-teman, terkait dengan indikator ya. Ini indikator balik lagi ya untuk fungsinya itu untuk membantu menganalisakan pergerakan market. Ingat, membantu. Jadi bukan ketergantungan kalian untuk, wah, mentor gue pakai indikator ini, gue langsung percaya. Enggak kayak gitu. Jadi indikator yang kalian pakai, yang digunakan, itu harus melalui proses backtest. Backtest. Jadi secara berulang, dengan seberapa yakin kalian menemukan backtest itu sendiri. Ya. Jadi jangan langsung, ini ada pencet buy, klik buy. Nggak seperti itu teman, nggak segampang itu dan nggak sesimpel itu. Beda lagi, tadi kan sesimpel itu. Beda lagi. Karena kita bicara indikator. Nah, kalau saya lebih cenderung ke technical analysis ya teman-teman. Nah, jadi sangat balance ya. Kak Cynthia dari fundamental, gue dari technical analysis. Nah, kalau dari TA teman-teman saya ya mungkin teman-teman trading class ya untuk batch 1 dan batch 8 udah tahu lah ya technical analysis. Yang saya bagikan ke kalian ya tentunya by konfirmasi, bukan berhalusinasi ya. Kalau kita berhalusinasi, ada narasi, tapi secara price action, secara mungkin indikator yang udah di backtest, ini belum terjadi apa-apa gitu ya. Kalau belum terjadi apa-apa dari technical analysis, walaupun itu ada narasi, saya lebih baik wait and see. Tidak perlu berharap lagi untuk berhalusinasi untuk naik. Ketika sudah konfirmasi, baru saya beli. Kenapa? Bullish to bullish, bearish to bearish. Sesimpel itu, ya. Itu endingnya sesimpel itu. Menyala abangku. Gue menyala abangku, tetap ilmu padi abangku. Oke, kayak gue tadi bilang lebih baik wait and see, baik konfirmasi bukan halusinasi. Asik banget menyala abangku. Oke, Kak Yoga tapi boleh nggak sih Kak sebenarnya kayak dikasih tahu indikator teknis yang sebenarnya kayak Kak Yoga ya lumayan percaya gitu. Tapi ini bukan untuk diikutin gitu ya. Sebenarnya cuman kayak dari Kak Yoga aja versinya Kak Yoga. Teman-teman tetap harus dior. Kalau dari Kak Yoga tuh apa sih Kak kira-kira?
Oke, indikator yang simple, saya nggak terlalu kebanyakan indikator ya teman-teman ya. Saya lebih ke price action, tapi sejauh ini untuk backtest, saya menggunakan EMA 100 dan EMA 200 untuk mencari support pada pergerakan market sebelumnya kalau untuk EMA. Dan yang kedua adalah MACD atau mungkin ada persamaan lainnya selain MACD yaitu stochastic lalu RSI. Nah, ketiga itu persamaan dari indikator untuk mencari divergen. Divergen apa? Pembalikan tren. Gimana cara bacanya? Nanti di trading class tentunya ya. Jadi info lebih lengkap saya jelasin detail teman-teman ketemu di trading class BT8 ya. Karena nggak sebanyak itu saya ngejelasin ini cukup banyak sekali ya teman-teman. Gimana cara kalian bisa lebih paham ke lebih dalam lagi. Karena kalau misalnya kita bahas indikator tuh udah ke medium. Basicnya nanti kita ke price action atau cara membaca arah tren dulu ya. Pelan-pelan dulu ya kayak gitu. Oke, thank you Kak Yoga. Oke, kita udah nanya-nanyanya, tapi ada beberapa pertanyaan yang pastinya bukan cuma aku doang yang kepo. Aku pengen tanya ke Kak Yoga sama Kak Cynthia, kira-kira selama menjalani trading ini gitu ya, berapa keuntungan dan loss terbesar saat trading? Mungkin dari Kak Yoga dulu, boleh di-spill nih Kak Yoga. Oke teman-teman, profit dan loss itu hal yang wajar. Kalau kalian mindsetnya pengennya profit dan loss nggak ada, ya udah benerin dulu cara ngatur untuk mulai berinvestasi ya. Kalau bicara tentang loss atau banyak dan profitnya banyak ya sebenarnya ada naik turunnya teman-teman. Hidup tuh naik turun ya. Jangan kalian berpikir bakal lurus. Jadi kalian jangan berpendang saya sama Cynthia atau teman-teman hidup tuh enak gitu. Jangan pernah kita sama aja kok. Naik turun selalu ada kok gitu. Kalau bicara nilai atau itu ya saya lebih ke persentase sih. Loss paling kalau bicara tentang floating market yang kemarin kalian tahu dari Iran serang Israel langsung kebanting 30% pagi-pagi bangun chart kan, yaitu sangat ini tidak bisa keluar karena saya melakukan metode strategis cut loss itu di bawah 5%. Tapi kalau untuk profit per minggu teman-teman ya mungkin teman-teman di sini udah saya bagikan signal atau weekly yang dimana 15 per weekly, jadi ya itulah yang profitable yang saya dapatkan. Kalau dihitung dalam satu bulan, itu kita hitung bisa 50% dalam satu bulan, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya loss, yaitu di bawah 10% atau 5% saya cut loss. Ya, itu metode strategisnya ada di toleransi candlestick. Ada jam trading dan itu ada banyak metodenya gimana caranya kita cut loss yang dimana harus keluar dari posisi cut dari 10% ke bawah atau enggak 5%. Ingat, jangan terlalu banyak berharap dan fokus untuk mencapai target atau trading plan kalian. Punya modal 10 juta, mau dapat 15%, 1,5 juta. Jadi harus by persentase. Ini kita bicara trader. Kalau investor, kalau kalian yakin dengan Bitcoin, beli aja Bitcoin. Cuekin. Ya, tapi balik lagi, trader investor itu menyesuaikan dari diri kalian sendiri, bukan dari saya. Ya, ingat. Itu aja paling. Oke, tadi presentase untuk loss-nya udah kayak udah sebutin. Tapi presentase dari profitnya belum nih kayak udah denger-denger pernah profit sampai presentasenya 1000% gitu ya. Bener nih kayak udah nih. Enggak sih, karena kan aku tipikal orangnya konsisten by target persentase ya teman-teman. Jadi kalau bicara profit dalam satu bulan, kalau memang ada sangat potensial seperti market yang kemarin saya beli yaitu Theta, itu 60% cuman dalam waktu 2 atau 3 minggu teman-teman. Nah, 60% walaupun memang pada dasarnya dia akan lebih naik lagi, saya tidak peduli teman-teman. Yang penting 60% dapat per minggu, per bulan atau 2-3 minggu ke depan gitu ya. Itu ada metodenya lebih lanjut nanti di trading class ya. Rahasia ya. Makanya ikut trading class BT8 atau teman-teman ikut langsung ketemu di sini sama saya di Indodax Pondok Indah melalui program kelas sore di Indodax. Itu kalian bisa pantengin langsung di sosial media Indodax, itu udah lengkap tuh guys. Semua udah lengkap. Indodax berbagi edukasi. Jadi tinggal diri kalian dulu nih mau apa enggak dapetin itu. Dan ingat gratis ya. Gratis kayak gitu. Oke, Kak Yoga. Nah sekarang Kak Cynthia nih, kalau Kak Cynthia kira-kira berapa sih keuntungan dan loss terbesar saat trading? Silakan Kak Cynthia. Oke. Ya itu sih ya, mau nambahin aja sedikit dari Yoga. Ya, yang namanya trading itu nggak mungkin dan mustahil kalau misalnya itu kayak kita harus profit terus gitu kan, nggak mungkin. Ada yang namanya loss dan profit gitu kan. Kalau untuk aku sendiri ya, kalau untuk loss sendiri aku sebenarnya nggak terlalu besar sih, nggak terlalu banyak gitu. Kecuali kalau minus nih. Kalau minus, tapi aku kalau misalnya minus
jarang banget di cut loss ya. Kalau misalnya itu kayak menurut aku aset yang aku beli nih bagus nih progresnya, aku udah percaya gitu. Walaupun kayak dia mengalami penurunan berapa persen gitu, aku nggak terlalu peduli karena ya aku sendiri tuh ngedengerin omongan Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong ya, kalau nggak salah ya. Dia tuh bilang kayak gini, pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang yang tak sabar ke orang yang sabar. Jadi kalau orang yang tak sabar, hati-hati, nanti bisa pindah ke orang yang sabar. Nanti uangmu yang di kantong lari ke orang yang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajar tiap hari, kayak gitu ya. Makanya itu kalau misalnya tuh kayak aku mengalami penurunan, ya kayak minus kayak gitu, aku jarang banget di cut loss dan juga persentase kerugian sampai sekarang itu bener-bener dikit banget lah kebanding profitnya. Kalau untuk profitnya ya lumayan lah untuk jajan seblak sama gerobaknya gitu. Oke, jajan seblak sama gerobaknya gitu ya. Mungkin sama satu tempat food court makannya kali Kak, itu ketinggalan gitu ya. Oke deh. Oke, tadi Kak Yoga udah jawab, Kak Cynthia juga udah jawab. Nah, sekarang aku mau kasih last question. Kalau dari Kak Yoga sama Kak Cynthia, kira-kira apa sih saran bagi trader pemula tentang pentingnya mengembangkan psikologi trading yang sehat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang? Kalau dari Kak Yoga apa nih Kak, kira-kira Kak? Oke, kalau dari saya teman-teman kalau bicara psikologis trading, ya kadang beberapa orang kan mengalami hal yang sama ya. Bukan kalian saja yang baru pemula, tentu yang mahir juga ada kok. Jadi balik lagi, jangan berpikir yang kita berpengalaman secara psikologis juga aman-aman saja. Pasti ada rasa nggak enak juga. Ya, jadi mikirnya ke situ dulu. Kalau kalian berpikir apa, wah tentunya psikologisnya udah aman nih, udah dikendali. Semua pasti ngalamin hal yang sama kok teman-teman. Kalau misalnya kita mulai contoh berbisnis nih atau udah company besar, kalau kerugian besar ya kita kan ada masalah. Ya, begitupun soal trading. Ya, kalau bicara sukses dalam trading, sebenarnya kalau dari pandangan saya bisa, tetapi ilmunya dulu kalian dapatnya ini yang banyak dulu. Nah, contoh kalau misalnya kalian pengen sukses tapi malas-malas belajar, gitu kan. Terus FOMO, terus nggak pernah Dior, gampang percaya sama orang gitu kan, nggak research dulu, ikut-ikutan doang, nggak bisa ngendalin diri. Ya. Itulah hal yang gimana kalian bisa mengendalikan diri sendiri, sedangkan diri sendiri kalian pun terkecoh dengan banyak orang yang udah terjun duluan terus kan pengen cepet-cepet gitu kan. Hal itulah yang benar-benar kan harus kontrol. By the way, teman-teman udah bisa kontrol belum nih? Saya mau tanya. Semoga bisa ya, sama. Saya juga tetap kontrol juga kok. Itu palingan, Faye. Oke, Kak Yoga. Kalau dari Kak Cynthia apa nih Kak kira-kira sarannya untuk trader pemula biar sukses nih terhadap kalau misalkan mau trading tetap punya psikologis yang sehat gitu. Silakan Kak Cynthia. Kalau aku sendiri mau kasih saran seperti ini sih. Ketika kalian mau mulai trading ya, ingat ya satu hal ini. Uang tanpa ilmu itu hal yang benar-benar sia-sia ya. Kita belajar dari mungkin masalah-masalah yang pernah viral gitu kan, sampai ada yang minus miliaran gitu kan, puluhan juta sampai uangnya habis gitu kan. Makanya di sini aku garis bawahi uang tanpa ilmu itu sia-sia. Ya, beda dengan halnya ilmu dengan uang yang minim, itu sangat-sangat berguna gitu. Nah, terus juga untuk kalian yang mau mulai untuk jadi traders gitu kan, satu hal aja sih. Banyak 99% traders itu gagal itu dikarenakan mereka terlalu terburu-buru. Jadi, mereka tuh belum benar-benar menguasai ilmunya, mereka cuman ikut-ikutan ya, dari efek FOMO itu yang bikin mereka itu kayak bisa jatuh dengan mudah gitu. Kayak FOMO beli apalah gitu kan, ketika kalian ikut juga FOMO nih, tapi ternyata kalian masuknya telat nih, terus mengalami minus, kalian teriaknya scam-scam. Nah, itu ngaco ya. Makanya kalian itu perlu banget yang namanya belajar terlebih dahulu. Tiap hari kita tuh belajar terus ya. Walaupun kayak kita perharinya cuma nambah 1% aja per ilmu gitu. Gak apa-apa. Yang penting kita terus belajar. Karena kita nggak boleh nih ya melihat atau memandang rendah 1% itu nggak boleh. Karena kalau misalnya tuh 1% untuk menuju 100% itu cuma butuh 3 bulan lebih gitu. Ya, makanya dari itu aku cuma selalu ingetin kalian aja untuk terus belajar walaupun
ilmu yang kalian dapatkan itu cuma 1% per hari. Tapi untuk menjadi 100% itu cuma butuh 3 bulan, kebanding orang yang memandang rendah 1%, akhirnya dia tidak belajar. Dan ketika mereka belajar dan mereka terlalu memaksakan ilmu masuk ke otak mereka gitu kan, padahal kapasitas ilmu seseorang tuh, kapasitas otaknya itu nggak terlalu besar lah, jadi nggak usah terlalu terburu-buru untuk segala hal sesuatu gitu sih. Menurut aku itu aja sih. Jangan buru-buru tapi berilmu. Bener gak sih Kak Cynthia? Jadi kita tuh nggak apa-apa punya modal yang sedikit, tapi setiap hari harus setidaknya ada 1% ilmu yang masuk ke otak kita untuk bisa investasi dengan benar, untuk bisa trading dengan benar gitu ya Kak Cynthia ya. Iya, betul Kak. Oke deh, itu tadi udah last question. Sekarang aku mau masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman Indodax pastinya. Kali ini kita mau masuk ke sesi interaktif. Teman-teman yang mau dapat hadiah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik fitur raise hand. Setelah itu, V akan pilih siapa yang kira-kira berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan jangan lupa juga, untuk pertanyaan itu harus sesuai tema webinar kita hari ini, yaitu melawan stigma perempuan sukses dalam trading kripto. Oke, nanti yang terpilih adalah yang on cam terus pakai background dan akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada siapa gitu ya para speakersnya. Oke, aku pilih ya. Yang pertama itu ada, jangan lupa raise hand, ada Andini Silviana. Silakan Kak Andini Silviana, boleh on cam, sudah on cam dan pakai background. Kak Andini Silviana. Halo Kak Andini Silviana. Apakah ada Kak Andini? Oke, ada nggak ya? Halo Kak Andini, nggak ada ya? Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Batal ya, nggak ada ya orangnya ya. Oke, aku pilih lagi. Yang kedua, raise hand. Jangan lupa raise hand. Kita pilih ada Desiana Solo. Desiana Solo, apakah ada orangnya? Halo Kak Desiana. Halo Kak Desiana. Apakah ada orangnya? Halo. Oke, halo Kak Desiana. Kak Desiana kira-kira mau bertanya ke siapa? Terus apa pertanyaannya? Silakan. Oke, aku mau tanya ke Kak Cynthia dong, Kak. Boleh, silakan. Langsung aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada tips nggak, Kak, untuk perempuan-perempuan yang ingin memulai trading kripto, tapi masih ragu-ragu karena masih didominasi oleh kaum pria, Kak? Kira-kira ada tipsnya nggak, Kak? Boleh dong? Ini sih menurut aku ya, kita harus percaya dulu nih Kak, kalau misalnya tuh riset juga udah banyak membuktikan ya, kalau misalnya tuh perempuan itu malah cenderung lebih tinggi persentasinya ia mampu mengelola keuangan. Sebenarnya itu perempuan tuh harusnya lebih unggul ketika mereka menjadi traders ya. Karena apa? Karena ya itu satu hal lagi juga, perempuan itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Mereka itu tidak seceroboh lelaki gitu. Jadi menurut aku ya, kita tuh nggak boleh minder nih cuman karena beda gender. Nggak boleh kayak gitu, karena ya kita sama-sama manusia gitu. Apalagi perempuan itu mempunyai dominasi persenan yang lebih tinggi. Jadi kita harusnya lebih percaya diri dan kita mau buktiin nih kalau misalnya tuh kayak, nih kita perempuan mampu juga nih. Nggak cuma laki-laki doang, perempuan juga mampu. Malah perempuan itu lebih mampu, lebih depan lah dari laki-laki yang menjadi traders ketika dia bisa konsisten. Gitu aja sih Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak untuk tipsnya. Oke, thank you Kak Cynthia atas jawabannya. Gak boleh minder cuma karena beda gender, keren banget ya pokoknya. Dan untuk Kak Desiana,
Selamat karena berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kamu bisa langsung tulis di kolom chat sekarang juga tulisnya nama, email, dan username Indonesia. Nanti akan ada tim kita yang kasih tahu apa aja yang perlu diisi. Oke, selamat sekali lagi. Oke, yang kedua aku mau pilih Winda Gunawan. Winda Gunawan, apakah ada? Winda Gunawan? Halo Kak, Halo Hadir. Gunawan. Kak Winda kira-kira mau bertanya ke siapa, terus pertanyaannya apa, langsung aja ditanya Kak. Baik, selamat malam semuanya. Mau tanya sama Kak Cynthia. Kak mau tanya, ketika awal-awal kendala atau barrier Kakak ketika masuk ke dunia trading itu apa ya kendalanya? Terus yang bagaimana cara Kakak mengatasinya dan memberikan pandangan ke orang terdekat, contohnya kayak ke orang tua bahwa aman-aman kok gitu, perempuan bisa jago trading tuh aman gitu, jadi jangan punya negative thinking. Nah, yang kedua, Kakak mulai terjun di dunia kripto kapan Kak? Boleh sharing dan tipsnya bisa setia sampai saat ini gitu di dunia trading. Sama ketiga Kak, kalau boleh role model atau trader perempuan yang mungkin Kakak ikutin banget gitu buat jadi motivasi kita juga bagi kaum perempuan di sini tentunya. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama Winda. Oke, aku izin jawab dulu ya. Kalau untuk aku sendiri sih, awal-awal apa ya yang menjadi kendala? Apa ya, mungkin kendalanya tuh males kali ya, males untuk belajar gitu. Terus juga mungkin kalau awal-awal jadi traders itu kita pasti ngalamin yang namanya minus-minus terus. Karena apa? Karena ilmu kita belum cukup gitu. Ya, untuk counter hal itu ya aku terus-terusan belajar gitu. Dan juga ya, ketika orang tua kita atau keluarga kita tidak mempercayai kita ketika kita menjadi traders gitu kan, kita harus memberikan edukasi nih. Kalau misalnya tuh trading itu sama aja kayak investasi, cuman tidak memiliki visi. Kalau jatuhnya tuh kayak investasi digital gitu. Kita bisa jelaskan secara minimnya, secara simpelnya itu ya kalau ke orang tua gitu. Kalau misalnya kayak orang tua tuh sering banget nih taunya itu investasi tentang tanah gitu kan. Tanah tuh, orang tua pasti tahu tuh investasi itu tanah, emas gitu kan. Nah, kalau di era sekarang gitu, kita juga bisa yang investasi digital, yaitu salah satunya dengan cara trading di kripto gitu. Nah, terus untuk yang berapa lama ya? Berapa lama? Berapa lama aku masih belajar juga sih. Aku masih perlu belajar banyak hal. Tapi yang pasti aku udah 1 tahun lebih sih, Kak. Terus apalagi sih aku lupa tadi? Oh iya, konsisten sampai sekarang ya. Siapa juga yang jadi idola aku? Kalau aku sendiri sih aku ngelihat Kak Felicia ya. Sebelumnya aku juga ngelihat Kak Felicia Putri Jaska itu yang dia memberikan edukasi tentang trading seperti itu. Aku mengikuti dia. Dia juga jadi salah satu inspirasi bagi aku. Tapi kalau untuk di lelaki ya, yang jadi panutan aku itu Timothy. Nah, itu sih menurut aku. Dan apa yang membuat aku bisa konsisten sampai sekarang itu ya satu hal sih menurut aku, karena di trading kripto ini suatu hal yang benar-benar menguntungkan bagi mereka-mereka yang mampu konsisten. Bagi mereka-mereka yang paham, yang bisa tahu apa sih tentang trading kripto itu, apa sih keuntungan di trading kripto itu gitu. Semakin kita pintar, semakin kita bisa konsisten, maka semakin banyak hal yang bisa kita dapat gitu sih Kak. Ada tambahan mungkin? Oke, sudah terjawab ya oleh Kak Cynthia ya. Oke deh, thank you Kak Cynthia atas jawabannya. Selamat juga buat Kak Winda, berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT, dan kamu juga bisa langsung tulis sekarang juga di kolom komentar, yaitu di kolom chat maksudnya, nama, email, dan username Indodax. Tulis sekarang juga ya. Selamat sekali lagi. Oke, selanjutnya penanya ketiga, aku mau pilih Ine Meilani Azahra. Ada Kak Ine? Halo Kak. Halo. Silakan Ine, pertanyaan apa? Terus mungkin nanti kita dijawab oleh Yoga. Oh iya. Oke, silakan. Kalau trading modalnya masih kecil, apa boleh atau enggak Kak? Oke, silakan Kak Yoga.
Tentu boleh dong kalau trading, apalagi kan kalian tahu Indodax kan bisa deposit ya, 50.000 pun sudah mulai investasi atau trading ya. Tentunya kalau misalnya kalian kalau Kak Ine nih pengen berpikir beda lagi, contoh Kak bisa nggak modal 50.000 jadi 5 juta, nah itu tidak mungkin ya, karena modalnya juga kan menyesuaikan. Anggaplah 10 juta 1%-nya 100.000, 100 juta 1%-nya 1 juta, nah itu dibandingkan by persentase. Tapi tentu trading itu ya pakai modal kecil dulu aja untuk pembelajaran atau profilnya lebih jelas ya terkait dengan kripto, karena kripto sendiri kan ada sedikit volatile gitu kan. Mungkin teman-teman ada profil risikonya lebih cocok yang aman aja atau di emas atau di tanah gitu kan, itu ada profil masing-masing. Tapi teman-teman yang baru mau belajar disarankan menggunakan modal kecil dulu untuk di backtest. Indodax kan mulanya kecil, bisa 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Jadi nggak ada alasan lagi tuh kalian untuk tidak belajar kripto lebih dalam, karena ini udah zamannya digital guys. Saya sebentar kata Kak Cynthia, kebanyakan orang tua meleknya ke tanah emas. Nah ya, jadi sekarang zaman digital, teman-teman yang masih muda nih dapat privilege dari Indodax loh ilmunya kan. Kapan lagi kan teman-temannya, betul ya? Kayak gitu. Jadi yuk belajar dengan modal kecil terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Kita backtest dulu untuk pemula ya. Oke, thank you Kak Yoga. Selamat sekali lagi buat Kak Ine karena berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT, dan kamu bisa langsung tulis di kolom chat nama, email, dan username Indodax kamu. Selamat sekali lagi. Oke, untuk Kak Winda juga belum mengirimkan nama, email, dan username Indodax-nya. Silakan dikirim ke kolom chat karena hadiahnya nanti akan dikirim ke Indodax kalian masing-masing gitu. Oke, selanjutnya aku mau kasih kesempatan untuk Kak Bagus ya ini ya. Kak Bagus Sudrajat. Izin bertanya Kak, pertanyaan ini ditujukan untuk Cynthia. Nah, dari penjelasan yang sudah Kak Cynthia jelaskan tadi kan ketika floating loss biasanya lebih ditahan gitu kan ya, dengan ilmu yang sangat tinggi ya, ini sabar. Nah, ketika floating loss tersebut tuh Kak Cynthia melakukan average down atau enggak sih? Biar average-nya segera terjemput gitu loh. Nah, biasanya Kak Cynthia itu melakukan average down ketika sudah floating berapa persen. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, silakan Kak Cynthia. Gimana ya untuk cara jelasinnya? Kalau aku sendiri sih, ya ketika aku nggak melakukan hal itu ya, tapi mungkin aku lebih kayak kalau misalnya itu kayak mengalami minus nih ya, aset yang aku beli gitu kan, aku mungkin cover si minus itu pakai aset yang lain gitu. Kalau aku sendiri sih lebih cenderung ke hal itu ya. Kalau mungkin untuk Yoga sendiri mau ada tambahan? Silakan Kak Yoga kalau mau Oke, ada tambahan. kalau dari strategis ya, kalau entah average down atau mungkin beralih ke aset lain untuk ditambahkan modal atau apa, contoh misalnya floating nih, anggaplah 15% floating. Kalau kita punya dana lebih, ya kita trading di kripto yang investasi yang lain. Kalau saya, kenapa nggak average down? Ya lebih mungkin teman-teman bisa dapatkan harga rata-rata ya. Tapi kalau saya lebih nggak terlalu baik berharap, saya mungkin tahan dulu berdasarkan strategis toleransi candlestick ya untuk mengatasi cut loss atau tidaknya. Tapi kalau untuk average down dengan profil saya teman-teman, dengan trading strategi saya, kalau itu saya enggak. Kalau untuk average down saya lebih ke aset yang lain saya beli, saya nge-recovery dari aset tersebut. Seperti itu kalau dari saya. Oke, thank you Kak Cynthia, Kak Yoga. Terima kasih Kak Yoga, Kak Cynthia. Oke, selamat juga untuk Mas Bagus karena berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT, dan kamu bisa langsung tulis di kolom komen, di kolom chat sekarang juga nama, email, dan username Indodax. Oke, dan penanya terakhir, aku mau kasih kesempatan ke Kak Putri. Kak Putri, hello. Kak Putri mau tanya apa? Terus bertanyanya ke siapa? Ke Kak Yoga mungkin boleh? Halo. Boleh sih ke siapa aja. Oke, silakan. Saya kan terbilang masih pemula ya Kak di kripto. Biasanya sih cari-cari aman aja sih, investnya di kayak saham, emas, atau yang kayak gitu-gitulah. Nah kalau di
belum tertebak gitu, naik turunnya kan suka drastis tuh. Jadi apa sih, gimana caranya memilih jenis koin yang indikatornya apa gitu untuk memilih koin yang untuk orang pemula seperti saya, karena kan biasanya kan yang marak tuh dan yang paling sering orang lirik itu kan Bitcoin. Nah, kalau selain Bitcoin, kayak gimana sih kita cari jenis koin yang pengen kita beli gitu. Itu aja sih. Oke, thank you. Silakan Kak Yoga. Kalau mau Oke, dijawab. pemula memang baru pertama terjun atau mungkin baru awal, baiknya ya beli dari 10 market cap terbesar aja. Kalau misalnya Kak Putri bisa download coin market cap nih, itu kan ada tuh dari pertama seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan mungkin Kak Putri bisa beli koin yang big cap dulu. Karena kalau dari profil itu nggak terlalu besar sih, walaupun kalau memang tahu kemarin kan ada sedikit volatile karena ada perang Iran serang Israel, jadi itu sangat dan parah ya teman-teman. Jadi mungkin untuk pemula pakai cari koin yang big cap-nya dulu yang terbesar untuk dapatkan backtest dan profilnya dulu ya. Tapi jangan beli koin meme coin ya, jangan koin PP atau itu nanti dulu ya. Atau mungkin kalau backtest pakai modal kecil ya nggak apa-apa. Tapi saran saya lebih pahamin dulu untuk market yang lebih besar dulu aja supaya tahu resikonya kayak gitu. Kalau mungkin Kak Cynthia ada yang bertambahin? Ya itu aja sih, kayak kita harus hati-hati aja dalam memilih aset yang mau kita beli. Kita harus cari-cari tahu dulu juga nih fundamental terkait koin yang mau kita beli gitu, kayak progresnya itu seperti apa gitu, supaya nanti kita nggak ngasal lah membelinya gitu untuk meminimalisir resiko. Seperti itu sih. Oke, thank you Kak Yoga, Kak Cynthia. Dan untuk Kak Putri, selamat. Kak Putri berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Dan kamu bisa langsung tulis di kolom chat nama, email, dan username Indodax. Sekarang juga ya. Oke, sekarang sesi interaktif. Kita sekarang masuk ke sesi closing statement. Tadi kan sesi interaktifnya udah ada 5 orang juga yang dapat hadiah Rp200.000 berbentuk USDT. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi closing statement. Kita mau dengar kesimpulan obrolan kita hari ini seputar melawan stigma perempuan sukses dalam trading kripto. Dari masing-masing speakers nih tentu saja. Mungkin boleh silakan yang pertama Kak Yoga. Silakan Kak Yoga. Oke, closing statement ya. Kalau dari saya teman-teman tetap belajar, terus upgrade mindset, itu yang paling penting. Lalu jangan pernah minder atau jangan selalu membandingkan kita sama orang lain, karena proses kita beda-beda. Nah, dengan adanya pembelajaran ini yang dibagikan, teman-teman bisa mendapatkan upgrade value lah dari masing-masing atau teman-teman kita yang udah berbagi ilmu ke kalian. Dan yang suatu hal yang sangat penting, kalian bisa belajar lebih lanjut lagi ya ke trading class batch 8 untuk informasi lebih lanjutnya lagi supaya kalian mulai trading dan investasi kripto lebih paham dulu secara basic ya. Mungkin itu aja dari saya. Thank you. Oke, thank you Kak Yoga. Kalau dari Kak Cynthia kira-kira closing statement-nya apa nih? Silakan Kak. Ya mungkin sesuai tema ya, untuk kalian para perempuan yang lagi nonton ini ya, kalian nggak perlu minder cuman karena beda gender. Terus yang kalian harus utamakan adalah belajar dulu. Kalau misalnya tuh kayak kalian dirasa masih sering minus, masih sering loss, berarti mungkin itu dikarenakan ilmu kalian yang belum cukup. Dan ya udahlah, untuk trading mah kita nggak harus terburu-buru gitu untuk memulai, dan juga kita jangan beranggapan bisa cepet kaya dari trading, itu ngaco banget sih. Ya mungkin udah sih sekian dari aku, mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan aja. Oke, ini masih terngiang-ngiang banget di aku, nggak boleh minder cuman karena beda gender gitu ya. Nah, kalau dari aku sih konklusinya sebenarnya kalau ngobrolin soal kripto, biar makin untung kuncinya ada di mindset dan keuangan, yaitu waktu dan tekad yang ulet untuk terus belajar, analisa dan memantau naik turunnya harga kripto dulu, panen cuan kemudian.
Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Dan kita juga mau infoin nih teman-teman semuanya, bahwa setiap bulan akan selalu ada webinar Indodax Academy bagi pemula dan trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Maka dari itu pantengin terus akun media sosial Indodax di semua kanal. Dan jangan lupa juga kalian juga harus bergabung ke Telegram kita @indodaxroom. Karena di Telegram kita Indodax Room ada market sinyal, terus ada juga market outlook setiap minggunya, terus ada juga trading plan untuk pekan ke depan, dan masih banyak lagi. Banyak juga giveaway di sana. Jadi jangan lupa gabung ke Telegram kita @indodaxroom. Oke, dan selain Telegram kita juga punya Instagram. Selain Instagram kita juga ada YouTube. YouTube-nya Indodax, di sana banyak banget konten-konten menarik yang bisa kalian tonton sebagai edukasi buat kalian juga. Oke deh, aku rasa dari Faisenia cukup segitu aja. Indodax, aset masa depan, tapi kayaknya sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Kita foto bersama dulu. Semuanya boleh tangannya X kayak gini. X kayak gini ya, Kak Yoga ya. Aku hitung ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke deh, thank you semuanya. Terima kasih untuk Kak Cynthia dan Kak Yoga dan juga peserta webinar yang sudah tergabung via online pada malam hari ini. Semoga cuan senantiasa di portofolio kita. Akhir kata, sampai jumpa di webinar Indodax selanjutnya. Faisenia sign out, Indodax aset masa depan, and bye!